Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama saya Diki dari Marketing IndiHome. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang seperti inilah aktivitas teman-teman sales di lapangan. Jadi kita biasanya stay di tempat-tempat rame untuk menunggu pelanggan yang mau pasang IndiHome. Jadi kita bisa bantu jelasin ke calon customer seperti apa kelebihan daripada IndiHome ini, teman-teman. Oke, jadi sales IndiHome itu enak ya, seperti ini saja sebenarnya. Kita cuma nungguin pelanggan aja sekitaran sini. Kalau mau pasang IndiHome bisa kita bantu registrasi. Kalau misalkan pelanggan butuh bantuan juga ya kita bantu sebisa kita, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendaftar di sales IndiHome seperti ini jika teman-teman ada rencana mau pasang IndiHome. Kita juga udah bawa alat-alatnya di sini. Kita ada contohnya seperti tampilan di layar TV sekarang. Jadi resolusi yang teman-teman bisa lihat di sini adalah resolusi yang langsung dari STB IndiHome-nya sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dengan menggunakan STB IndiHome berbasis Android yang sudah 4K. Nah, teman-teman bisa lihat resolusinya sekarang. Teman-teman bisa lihat ada 2000 pixel lebih. Jadi seperti ini resolusinya. Oke teman-teman, jadi ini ada pelanggan juga, teman-teman bisa lihat. Jadi seperti inilah cara kita melayani pelanggan-pelanggan IndiHome yang nantinya mendaftar di sales IndiHome seperti itu. Oke, ya teman-teman bisa lihat juga di belakang itu teman saya. Di sini kita ada bertiga ya, ada teman saya satu cowok, satu cewek. Nah sekarang kita ada di Penjaringan, tepatnya di dekat kantor kelurahan Pejagalan, teman-teman. Mungkin ada kemarin teman-teman yang nanya mau masuk jadi sales IndiHome, namun dia nggak tahu seperti apa kerja sales IndiHome itu di lapangan. Ya sebenarnya kerja sales di lapangan itu bertemu dengan pelanggan, kemudian menjelaskan ke pelanggan tentang harga-harga paket IndiHome, kelebihan IndiHome, dan lain sebagainya. Kegiatan kita juga bukan cuma ini saja, teman-teman. Kita juga sering DTD, bagi-bagi brosur. Jadi kita ke rumah-rumah pelanggan untuk menawarkan produk yang kita jual seperti itu. Oke teman-teman, jadi iya ada juga pernah ada pelanggan juga yang nanya seperti ini. Apa sih bedanya kalau misalkan kita daftar IndiHome melalui sales atau melalui kantornya langsung atau melalui website IndiHome yang ada di online. Nah, di sini saya jelaskan teman-teman, sebenarnya nggak ada perbedaannya. Kalau dari kebijakan, dari harga semuanya sama. Kalau sekarang IndiHome yang adanya mulai dari 315.000 dengan speednya mulai dari 20 Mbps. Jadi jika teman-teman mau daftar di kantor IndiHome-nya langsung atau mungkin di website IndiHome juga atau di sales, harganya tetap sama semua. Jadi bukan berarti dengan adanya sales maka harga IndiHome ini berbeda-beda atau mungkin lebih mahal di sales. Tidak seperti itu. Oke teman-teman, jadi saran saya sih, saya lebih rekomendasikan teman-teman kalau mau pasang IndiHome langsung ke salesnya aja. Karena nanti teman-teman akan dijelaskan lebih rinci, lebih detail tentang keunggulan IndiHome dan tentang perangkat apa saja yang nantinya pelanggan dapatkan ketika berlangganan IndiHome. Ini di sini terlihat ada 2 orang pelanggan, calon customer. Kita berusaha, kita berdoa semoga saja deal sehingga pengguna layanan internet IndiHome semakin banyak dan luas di seluruh Indonesia. Oke, jadi saya jelaskan juga ketika teman-teman yang sudah pasang IndiHome kemudian gangguan IndiHome, teman-teman langsung ke 147 saja, jangan melalui sales. Sebenarnya dibantu juga jika teman-teman laporkan ke sales, pasti dibantu, tapi ya sama aja, tetap nanti teman-teman sales ini akan mengarahkan teman-teman untuk menghubungi customer service yaitu 147. Jadi lebih baik langsung telepon aja 147 ketika mengalami gangguan IndiHome. Nah, di sini yang kita layanin yaitu pendaftaran IndiHome baru, kemudian add-on seperti add-on channel atau mungkin penambahan perangkat penambah radius jaringan seperti WiFi extender, kita juga bisa bantu dari sini. Atau mungkin pengecekan tagihan juga bisa kita bantu di sini. Jadi
seperti itu yang bisa kita bantu tentang keluhan-keluhan atau bantuan yang diperlukan oleh customer IndiHome. Oke teman-teman, jadi bisa lihat ya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika berlangganan IndiHome teman-teman akan mendapatkan modem WiFi IndiHome Unlimited yang mungkin di sini sih saya nggak bisa ngasih lihat contohnya karena di sini ada pelanggan juga ya. Jadi ya sudah biarkan saja. Jadi sekilas saya jelaskan saja teman-teman, nanti akan mendapatkan modem WiFi IndiHome yang unlimited, tidak ada batas kuota. Jadi pendaftarannya lebih mudah kalau melalui sales. Kenapa lebih mudah melalui sales? Karena sales ini akan berusaha supaya setiap calon customer yang sudah mendaftar, sales ini akan berusaha semaksimal mungkin supaya proses pemasangannya ini lebih cepat, karena teman-teman sales juga ngejar target seperti itu. Jadi jika selama ini ada juga dari teman-teman yang pernah katakan seperti ini, kok saya daftarnya di sales lama banget, udah berhari-hari nggak ada tindak lanjutnya seperti itu. Jadi baik sebenarnya kalau di sales ini sih lebih cepat ya sebenarnya. Namun ada saja yang menjadi kendala nanti, misalkan mungkin dari calon customer ini misalkan udah ngasih data tapi tidak mau mengupload seperti dokumen identitasnya seperti foto KTP atau foto diri pegang KTP. Nah, kalau salah satu dari dokumen ini juga kurang atau tidak selesai pada saat registrasi, maka terkendala juga pada saat pemasangan IndiHome, karena proses verifikasi di pusat juga akan ditunda karena data belum lengkap seperti itu. Jadi teman-teman yang mau pasang IndiHome harap lengkapi datanya terlebih dahulu. Nah, jika sudah lengkap nanti maka teman-teman sales ini akan berusaha dan usahakan ngedorong terus agar proses pemasangannya lebih cepat seperti itu. Oke, nah untuk persyaratan pendaftaran IndiHome juga, baik melalui marketing IndiHome atau mungkin melalui kantor IndiHome atau melalui situs online IndiHome. Untuk pendaftaran IndiHome syaratnya yaitu nama lengkap sesuai KTP, kemudian alamat lengkap pemasangan, bukan alamat KTP ya. Kalau alamat KTP dengan alamat pemasangan tidak masalah, tidak apa-apa, bisa saja. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi, dan nomor HP ini juga belum pernah terdaftar di IndiHome. Kemudian emailnya juga belum pernah terdaftar di IndiHome. Nah, jika nomor HP dan emailnya sudah pernah digunakan untuk pendaftaran IndiHome sebelumnya, nah teman-teman bisa ganti menggunakan nomor HP dan email lain saja agar nanti proses registrasinya berhasil. Kemudian pilihan paketnya. Jadi untuk pilihan paketnya teman-teman nanti bisa tanya-tanyakan juga ke teman-teman sales IndiHome apa saja paket-paket yang tersedia, apa saja paket-paket IndiHome promo. Teman-teman bisa langsung tanyakan juga ke teman-teman sales di lapangan seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Ya, ini untuk sekaligus untuk menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sudah chat saya, wah seperti apa sih kerja di sales IndiHome itu. Nah, seperti itu. Dan banyak juga yang laporkan melalui via WhatsApp juga, ada calon customer yang dia udah mengirimkan data, udah meregistrasi ke sales namun terkendala. Nah, kendalanya seperti yang saya jelaskan tadi, bisa jadi dari identitas pelanggan yang tidak terbaca di sistem. Nah, kalau misalkan tidak terbaca di sistem, maka identitas ini harus diganti untuk melengkapi dokumen proses registrasi seperti itu teman-teman. Nah, banyak juga nih yang teman-teman calon customer pernah chat ke saya, katanya ini udah saya daftar via online tapi prosesnya sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, belum ada juga infonya seperti apa, baik via email maupun via telepon nggak ada. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Sebenarnya yang lebih cepat pemasangan IndiHome itu yaitu di salesnya, karena si sales akan berusaha terus agar data si calon customer ini bisa terpasang
secepat mungkin. Nah, jika melalui via online, ini nih yang nantinya akan terkendala. Misalkan nih data-datanya tidak lengkap, misalkan salah satu dari persyaratan yang seperti yang saya jelaskan tidak ada, maka karena daftarnya lewat online, nah begitu nanti datanya tidak lengkap, ya udah di pending saja sampai di situ. Jadi nggak diinfokan juga ke pelanggan bahwa ini yang kurang, ini yang kurang. Nah, coba kalau misalkan teman-teman daftarnya melalui sales IndiHome, ketika ada data yang kurang atau tidak berhasil di sistem dari pusatnya nanti, maka si teman-teman sales ini akan memberitahukan ke calon customer seperti itu. Teman-teman bisa daftarnya melalui sales IndiHome, kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan rincian seperti apa tagihannya dan kemudian harga-harga paketnya, jadi lebih lengkap ya. Kemudian teman-teman bisa lihat alatnya juga yang nantinya akan didapatkan, dan tentu saja yang paling penting proses pemasangannya yang diusahakan semaksimal mungkin. Oke, itu saja teman-teman. Saya Diki dari Marketing IndiHome Retail Jakarta Utara. Dan untuk teman-teman juga sales IndiHome yang lain yang mungkin nonton video ini, tetap semangat, kita berusaha, yakin pasti semua usaha kita tidak akan mengkhianati hasil. Itu saja, salam dari saya dari Jakarta Utara.